Lu semua pasti tahu lah Deddy Corbuzier gitu. Om Deddy ini udah beberapa kali dimention sebagai the godfather of YouTube Indonesia, atau bisa dibilang bapaknya YouTube Indonesia. Meskipun mungkin banyak yang setuju, banyak yang enggak ya. YouTuber dengan 18 juta subscriber ini sukses ngebangun Close the Door, yang bisa dibilang dimulai dari podcast ya, jadi salah satu podcast paling sukses dan paling populer di Indonesia. Saking gokilnya, setiap kali ada drama di kalangan artis Indonesia, terus rame. Besoknya artis itu udah ada lagi di podcast Om Deddy. Ada drama rame, besoknya muncul. Bahkan ada yang bilang, podcastnya ini adalah kurasi buat orang bisa ke penjara. Anjay, bahkan sampai 8 gitu kan. Ada drama, kelihatannya rame, besoknya udah muncul lagi. Begitu terus sampai kita hafal polanya. Bahkan gue pernah lihat meme Will Smith yang diwawancara Om Deddy gitu. Bisa aja kalau dia ada di Indonesia mungkin udah diwawancara gitu ya. Karena drama di panggung Oscar 2022. Rasanya kayak gak afdol aja gitu kalau brand atau misalnya orang belum klarifikasi di podcast Om Deddy ketika ada drama ya. Tapi lo tahu gak sih kalau misalnya podcast ini meskipun sukses banget, itu tuh bukan pertama kali ketika si Om Deddy ini sukses di hal yang dia tekuni. Di tahun 2010 dia pernah dapat penghargaan sebagai orang Asia pertama yang dapat gelar World Best Mentalist. Mungkin beberapa dari lo juga pertama tahu Om Deddy dari aksi-aksi sulapnya di atas panggung. Gak cuma itu, dia juga pernah jadi host di salah satu talk show yang bisa gue bilang populer dan berhasil lah, yaitu Hitam Putih. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya hal yang Om Deddy lakuin, dan dia sukses di sana gitu. Emang dasar si botak ya, segalanya sukses. Pertanyaannya kok bisa sih gitu? Om Deddy terus sukses meskipun berkali-kali ganti haluan. Kalau lo penasaran, di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngejelasin alasannya. Lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Pertama, gue mau ngejelasin dulu salah satu konsep yang dikenalin sama Dr. James Cars di pertengahan tahun 1980. Dia itu mendefinisikan hidup ini sebagai permainan yang dibagi jadi dua jenis, yaitu finite game dan infinite game. Konsep ini juga dipopulerkan lagi oleh Simon Sinek, psikolog Amerika, di bukunya yang berjudul The Infinite Game. Finite game adalah permainan yang lo tahu siapa aja pemainnya, lo tahu aturannya gimana, dan aturan itu bersifat kaku gitu. Dan ini aturannya udah nggak bisa berubah, udah disepakati oleh setiap pemain dan tujuannya adalah menangkan permainan. Nah, jadi hidup itu kayak permainan ini ngap. Tapi yang jelas hidup itu bukan finite game ya. Finite game itu adalah permainan sepak bola misalnya, atau permainan catur gitu, yang udah jelas lah gitu lo harus ngapain gitu ya. Meskipun sebenarnya sepak bola nggak bisa dibilang finite juga sih, tapi ya ada waktunya kan, terus ada konsepnya juga. Kalau bolanya keluar ya artinya out gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu finite game. Nah, sementara hidup itu adalah kayak infinite game, alias permainan yang lo nggak tahu siapa aja pemainnya. Setiap orang bisa keluar masuk gitu kan. Peraturannya sangat amat fleksibel, nggak tetap dan bisa banget berubah. Tujuannya bukan menang gitu kayak finite game, bisa jadi gitu ya, tapi bermain selama mungkin. Atau sesimpel lu bisa survive gitu sih. Contohnya kayak ya misalnya 1% bikin YouTube ini. Kalau lu lihat gitu ya, di postingan akhir-akhir YouTube 1% sekarang itu video kita rendah gitu viewersnya. Makanya kita juga ubah berbagai macam video kita. Mungkin gue jadi lebih lucu gitu ya, gua manggil lu ngab gitu, supaya kita bisa tetap survive di market cuy. Karena kalau ngomongin YouTube ya, YouTube itu infinite game, dan kehidupan overall gitu ya, lu kerja lah, lu ngapain lah, itu infinite game. Jadi kayak lu sebagai manusia, lu hidup, lu tuh bermain yang namanya infinite game. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, ini menarik ya, gimana sih si Om Botak itu bisa bermain infinite game berkali-kali tapi kok bisa menang terus gitu kan? Ini nanti gue bahas lah. Tapi yang jelas masih banyak orang yang belum tahu gitu. Kalau kata Simon Sinek ya, dia tuh lagi main di jenis permainan yang mana. Ibarat gini, lu main buat menang di permainan yang gak ada akhir ya, gak akan menang juga sih, gak akan pernah beres juga. Kayak misalnya lu anggap definisi menang di infinite game di dalam kehidupan adalah menjadi kaya. Atau lu punya gaji 10 juta deh, karena misalnya gaji lu sekarang 1 juta, lu punya goal, oke, gue kalau udah gaji gue 10 juta gue akan menang gitu. Sampai kapanpun lu gak akan pernah menang. Kenapa? Karena permainannya gak bakal beres cuy. Atau sebaliknya, kalau lu coba untuk survive di permainan yang cuma berdurasi 90 menit, bakal susah sih buat lu untuk ngalahin lawan yang all out untuk ngalahin lu di 90 menit itu gitu. Kayak misalnya kalau ada orang, lu main catur sama orang ya, yang bakal menang ya akan yang berusaha untuk menang, bukan yang berusaha untuk survive gitu.
Nggak tahu sih ya sebenarnya. Tapi ini dari buku gitu ya. Nah biar makin kebayang, gue kasih contoh deh brand atau mungkin sesuatu yang sebenarnya kalah gitu, bisa dibilang ya, di Infinite Game. Contoh pertama, fenomena es kepal Milo gitu ya, yang lagi hype gitu ya. Banyak lah yang jualan gitu kan, dan all out juga di bisnis itu. Tapi berapa banyak sih yang bertahan gitu kan? Karena produknya udah nggak cocok lagi lah sama pasarnya gitu, dan mungkin cuma hype sebentar doang, ya udah akhirnya hilang tuh. Contoh juga kalau dalam brand gitu, misalnya yang besar BlackBerry gitu, berapa banyak sih orang yang pakai sekarang gitu ya. Kalau ada ya mungkin bisa komentar sih, karena lu bisa jadi keren sih gitu. Gak juga sih ya. Tapi kalau dalam konteks BlackBerry gitu, bisa dibilang mereka tuh gagal beradaptasi, bisa jadi sama perkembangan zaman. Nokia juga sama gitu, yang pada saat itu memang dikalahkan oleh yang namanya iPhone pertama. Sebenarnya ketika iPhone muncul ya udah gitu kan. Nah yang kedua ini Android nih muncul gitu kan, yang akhirnya mulai menggeser si BlackBerry dan juga si Nokia itu, yang mereka nggak mau bikin produk HP kayak sekarang yang udah kita pakai semua gitu kan. Akhirnya banyak ditinggalin gitu. Nah itulah kayak nggak bisa survive gitu kan di Infinite Game. Mungkin 1% juga nggak bisa survive gitu ya sampai ke depannya. That's why kita juga coba untuk berubah gitu. Nggak tahu gue bisa survive atau enggak, tapi yang jelas kita coba berubah lah gitu. Yang awalnya banyak ngiklan, gue nggak akan ngiklan gitu kan. Yang awalnya gue ngebahas video cuma buat promosi gitu, gue mungkin nggak bakal promosi gitu ya. Gue mendengarkan lu kok gitu yang sering ngomong banyak iklan. Iya banyak iklan. Gue juga butuh duit, enggak ding, bercanda. Oke, masalah bakal terus datang kalau lu bermain dengan mindset yang salah gitu kan. That's why lu juga harus nyoba mempelajari dan nyari tahu sebenarnya lu lagi main di permainan yang mana. Apakah lu harus all out, ngasih semua yang lo punya gitu ya, lu ngambil resiko sebanyak-banyaknya, atau lu harus bisa ngatur sumber daya lu supaya lu bisa bertahan. Lu harus ngelakuin apa sih gitu. Kalau di kasus Infinite Game tadi, ya tujuannya bukan buat menang kan, tapi bertahan sama mungkin. That's why orang-orang yang punya mindset kayak gini benar-benar nggak takut sama perubahan gitu sih. Mereka bisa aja ninggalin apa yang mereka lakuin sebelumnya demi bisa survive gitu ya. Contohnya Deddy Corbuzier yang ninggalin panggung sulap gitu. Padahal dia bisa jadi udah jadi pesulap nomor 1 di dunia gitu ya. Atau mungkin Reza Arab gitu, si gamer itu. Dulu sih kita kenal sebagai gamer, sekarang nggak tahu ya definisi dia apa. Apakah musisi gitu kan, atau influencer gitu ya. Tapi yang jelas dia berubah-ubah gitu sih gitu ya. Yang dia juga ngasih channel YouTube-nya kalau nggak salah ke yayasan gitu ya, kalau nggak salah. Dan sekarang naik lagi juga, dia masuk juga ke industri yang baru. Dan jelas mereka memainkan Infinite Game karena mungkin buat mereka ada yang lebih penting dari menang, yaitu bisa bertahan di industri ini gitu ya, atau mungkin di industri lain selama mungkin. Elon Musk juga melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau lo lihat orang-orang sukses biasanya sih Infinite Game ini sih ya. Makanya mereka menemukan satu penemuan setelah penemuan lain, terus berhasil setelah keberhasilan lain, terus kalau misalnya udah rada redup langsung move gitu. Ada kutipan yang menarik sebenarnya dari si Om Botak ini gitu ya. Gue lupa spesifiknya gimana, tapi intinya dia pernah bilang gini sih, orang hebat adalah orang yang tahu kapan dia harus mulai dan kapan harus berhenti. Di beberapa sisi gue sepakat sih dan bisa relate sama kasus Infinite Game. Karena di dunia yang serba cepat dan instan ini, lu bener-bener harus memperhatikan yang namanya timing. Lu harus tahu kapan waktu yang pas buat mulai, kapan waktu yang pas buat berhenti, dan kapan untuk ngelakuin hal yang baru gitu. Ada satu kata kunci yang bisa lu bikin punya mindset sebagai pemain di Infinite Game, yaitu constant improvement atau pertumbuhan yang konstan, gak pernah berhenti. Contohnya gimana ya, kayak 1% lah, lu berubah at least 1% aja setiap harinya gitu, dikit-dikit, tapi nggak kerasa udah 3 minggu misalnya lu berubah dikit-dikit, lah gue udah berubah sepenuhnya nih gitu kan. Nah itu adalah constant improvement. Bisa juga nggak 1%, bisa juga tiba-tiba lu harus berubah 180 derajat. Emang bisa kayak gitu ya. Intinya apa? Intinya ya lu harus terus belajar gitu. Dan mindset belajar yang paling cocok di Infinite Game adalah, katanya sih namanya adalah growth mindset. Dan ini udah sering gue bahas sih di video-video sebelumnya ya, lu bisa cek aja. Tapi kalau lu belum beresin video ini, nanti aja lah di link di description ya, lu bisa cek. Karena kenapa growth mindset penting dan belajar terus itu penting, sampai kita juga menamakan diri kita 1% gitu ya, supaya menginspirasi orang untuk terus belajar dikit-dikit gitu. Karena bisa aja gini, apa yang lu pelajari bulan ini bisa berbeda banget sama apa yang bakal lu pelajari 3 bulan ke depan. That's why ya lu harus belajar terus cuy, lu harus berani untuk berubah juga, dan lu harus juga semangat gitu sama perubahan itu, bukannya malah aduh gue masih berubah, ya enggak, kayak asik gue masih berubah gitu sih. Gitu ya, growth mindset. Jadi kayak meskipun misalnya lu lulusan apa gitu, lu pengen masuk ke bidang apa ya, sikat aja ngap. Kayak gue juga lulusan psikologi gitu, tapi kayak kalau lu lihat apakah gue nggak punya skill lain gitu, apakah gue nggak belajar. Kalau lu lihat video gue 3 tahun lalu gitu ya, 2 tahun lalu, lu bisa lihat bahwa skill intonasi gue gitu ya, bikin voice over dan lain sebagainya itu jelek banget cuy.
Terus juga belajar jadi organisator gitu ya, yang awalnya gue main di organisasi kampus, terus sekarang gue main di organisasi startup gitu kan. Gue belajar terus sampai bahkan ikut sertifikasi misalnya tentang human resource gitu. Biar apa? Biar bisa lebih mantep sih di bidang yang sekarang gitu. Bahkan ya gue juga sekarang sambil, meskipun gak serius-serius banget, mungkin part-time S2 juga ngomongin manajemen pendidikan, ya gue juga belajar terus gitu ya. Jadi kayak ini juga yang gue rasa mesti lo lakuin sih. Karena gini, karena menjadi pemain di Infinite Game itu bisa dibilang susah-susah gampang. Kenapa? Karena kita gak diajarin gimana caranya di sekolah. Dan kalaupun diajarin, sekolah juga mungkin gak bisa ngajarin sih, bisa jadi ya. Dan sebenarnya di Infinite Game itu, menurut gue, banyak skill yang bisa kita kuasai yang sebenarnya nggak dipelajari di sekolah. Contohnya apa? Pertama, menangani stres. Di sekolah kita kan nggak pernah diajarin. Lu kalau stres gini ya gitu. Makanya orang-orang kayak tiap stres healing gitu, tiap stres healing, tiap stres kabur gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Ya bisa jadi bener, tapi seringkali ini juga salah juga sih. Dan bukan hanya stres, tapi juga kayak punya business acumen, terus juga belajar personal finance, gimana caranya nabung. Ini sebenarnya ketika gue bangun 1% gitu ya, gue udah bikin nih roadmap kurikulum 1%. Lu bisa lihat ya sekarang kurikulum 1% tuh ada yang basic banget, mulai dari yang lu stres ngapain, terus lu personal finance mesti savings, makanya kita bikin banyak playlist video gitu ya, sampai ke filosofi hidup tuh harus gimana gitu. Nah ini sebenarnya ini menurut kita adalah skill yang banyaknya yang ada di kurikulum kita itu nggak diajarin sekolah cuy. That's why ya itulah kita coba untuk ngasih konten ini secara gratis ke lu semua gitu. Ya kalau lu punya masalah lu bisa ke konsultasi 1%, tapi yang jelas kurikulum ini gue pengen banget nih diterapin ya di kehidupan lu semua sih gitu ya. Kalau lu nggak setuju ya nggak apa-apa lah, tapi kayak gue yakin banyak orang sih yang excited, banyak orang juga yang butuh tentang ini gitu ya. Alias gimana caranya sebenarnya lu bisa jadi pemain di Infinite Game. Gimana caranya buat lu nggak, ya karena sekolah beda sama kehidupan nyata cuy gitu. Lu kalau hebat di sekolah bisa jadi lu di kehidupan nyata nggak hebat gitu. Lu bisa jadi ambiar gitu sih gitu ya. That's why memang kalau prinsip gua sih terus belajar aja lah gitu ya. Dan kedepannya 1% juga nggak cuma bakal ngebahas, mungkin lu taunya selama ini 1% ngebahas psikologi dan kesehatan mental. Kita udah nyampe 2 juta subscribers nih, hampir 2 juta subscribers. Kedepannya gue nggak bakal bahas itu lagi sih. Tentu kita juga bakal bahas hal yang lain, ilmu-ilmu kehidupan lainnya, personal finance dan lain sebagainya. Kita bakal bahas itu cuy. Dan buat lo yang excited dengan itu, silakan subscribe, nyalain lonceng gitu ya. Lo tonton playlist kita, dan that's all for now. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan gue harap video ini bisa bermanfaat buat lo dan kehidupan lo di masa yang akan datang. Jadi kalau lo mau belajar sesuatu yang gak dipelajari di sekolah, dan lo mau berkembang seenggaknya 1% setiap harinya, datanglah ke 1%, oke? Akhir kata, gue Evan di 1%, well, see you on the next video.